Jadi pertama-tama, apa sih itu teks berita? Nah, teks berita adalah teks yang berisi informasi yang baru atau yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Oke teman-teman sekalian, jadi teks berita itu mempunyai beberapa struktur. Apa aja sih struktur itu? Mari kita lihat. 1. Orientasi berita merupakan pengenalan mengenai suatu masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. 2. Peristiwa berisi inti permasalahan mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan berurutan. 3. Sumber berisi sumber didapatnya berita atau informasi biasanya terletak pada bagian awal berita atau akhir berita. Selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Yang pertama ada apa? What? Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya terjadi diperbincangkan di kalangan masyarakat. Yang kedua di mana? Where? Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. 3. Kapan? When? Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. 4. Siapa? Who? Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat dalamnya. 5. Mengapa? Why? Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. 6. Bagaimana? Who? Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Berikutnya adalah jenis-jenis dari teks berita. Yang pertama, berita langsung. Jenis berita ini biasanya ditulis secara to the point, lugas, jelas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini, terhangat, dan juga menarik. 2. Berita opini. Jenis berita ini merupakan berita pendapat yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, ataupun komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. 3. Interpretatif news. Suatu berita yang dikembangkan dengan disertai penelitian dan pendapat dari penulis atau reporternya. 4. Berita mendalam. Suatu berita yang mengalami pengembangan dengan mendalam, berita berbagai hal yang terdapat di dalam informasi dasar. 5. Investigation news. Jenis ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan sebuah penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Jadi teman-teman, teks berita juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, fakta. Teks berita harus berdasarkan fakta. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. 2. Aktual. Teks berita harus yang masih baru atau hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Yang ketiga, seimbang. Tidak boleh memihak kepada siapapun. 4. Lengkap. Strukturnya harus lengkap, memuat unsur 5W+1H. Menarik. Teks berita harus disertai dengan judul yang menarik agar orang lebih tertarik membacanya. Sistematis. Teks berita harus berurutan. Jadi, teks berita mempunyai kaidah-kaidah dalam kebahasaan. Apa saja sih kaidah-kaidah itu? Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan. 2. Penggunaan bahasa yang baku agar memudahkan pemahaman banyak orang karena bersifat universal. 3. Penggunaan kata kerja mental. 3. Penggunaan kata kerja mental menunjukkan respon seseorang terhadap sesuatu tindakan. 4. Penggunaan konjungsi keterangan waktu dan tempat. Itu ada pada berita yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. 4. Penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi ini ditemukan pada struktur yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Jadi, dalam menyusun sebuah teks berita, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks berita. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan itu? Yang pertama, tulisannya itu harus menyentuh kebutuhan manusia akan informasi, dan beritanya itu ditulis secara aktual, tidak menjadi berita basi. Nah, beritanya itu harus memuat suatu kebenaran dan harus